له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عزيز وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعزموه وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah sampai di bulan Syawal. Hari ini tepatnya tanggal 1 Syawal, tepatnya di hari raya Idul Fitri. Saudaraku, bulan yang penuh keindahan dan keberkahan itu sudah pergi. Kutanya dia akan kemana? Lalu dia menjawab, aku akan pergi jauh dan sangat jauh, lama dan sangat lama. Terima kasih sudah menyambutku dengan penuh kegembiraan. Terima kasih telah menghiasiku dengan hari dan malammu penuh jiwa. Hari-hariku kau hiasi dengan puasa. Malam-malamku kau hiasi dengan tilawatil Quran. Malam-malamku juga kau hiasi dengan qiyamul lail. Terima kasihku kepadamu yang memberi makan sedekah kepada hamba-hamba Allah yang duafa. Jika nanti engkau merindukanku, berdoalah sahabatku, berdoalah saudaraku. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Saudara-saudaraku, kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian. Dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi Allah tak luput dari ujian. Demikian juga dengan kita. Sejak kita terlahir di dunia ini, dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah kita ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian. Bahkan mau lulus pun kita dari sekolah kita harus menghadapi ujian. Demikian juga ketika akan melamar pekerjaan, kita senantiasa diuji. Demikian juga dengan promosi jabatan pun ada selalu seleksi ujian. Demikian juga kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak. Apakah kita ini lulus atau tidak lulus? Kalau lulus kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak lulus masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia atau sengsara adalah terpulang kepada pilihan kita masing-masing.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya saudara-saudaraku, ujian masuk surga kunci jawaban pun sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah tidak menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah kita jika tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah ada kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim. Kalimat penentu kebahagiaan apakah kita di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama. Kita ketuk hati kita yang paling dalam. Seandainya jika detik ini saudaraku, menit ini dan hari ini malaikat Israel mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, dan menjumpai kita dan berucap, wahai fulan hamba Allah, sudah saatnya engkau kembali. Sudah selesai tugas dan perjuanganmu di dunia yang penuh senda-gura ini. Saudaraku, apakah kita sudah yakin dan percaya bahwa kita akan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Apakah kita yakin dan percaya apakah pertanyaan itu mampu nanti kita jawab di kuburan kita masing-masing? Setelah anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum famili kita 7 langkah meninggalkan kuburan kita masing-masing. Apakah kita yakin kuburan kita akan senantiasa disinari cahaya ilahi? Apakah tanah yang mengimpit kita yang sempit itu akan lapang buat jasad kita yang gemuk ini? Apakah malaikat nakir tidak akan menghukum kita? Apakah malaikat nakir tidak akan mencambukkan cambuknya kepada kita? Apakah amalan-amalan kita lakukan akan menjadikan kita bahagia di alam kubur kita masing-masing? Saudara-saudaraku, mari kita senantiasa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel tidak pernah permisi kepada kita. Malaikat Israel tidak pernah memberitakan kepada kita bahwa kita akan meninggal 1 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, saudara-saudaraku. Maka bertaubatlah saudara-saudaraku. Hijrahlah saudara-saudaraku. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah catatan-catatan amalan kita di Ramadan yang baru kemarin kita lakukan? Apakah rapor Ramadan kita telah mampu menghapuskan dosa-dosa kita? Atau rapor kehidupan Ramadan kita penuh dengan angka dan nilai merah? Dosa dan kesalahan kita tidak mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan maghfirah yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada kita saudara-saudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bertaubatlah saudaraku, istighfarlah saudaraku, hijrahlah saudaraku. Hentikan perbuatan maksiat saudaraku. Hentikan tidak sholat.
hentikan tidak puasa, hentikan narkoba, ganja, sabu-sabu, hentikan judi, hentikan skater. Kembalilah saudaraku ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika masih sehat dan mampu berjalan, banyak-banyaklah melangkahkan kaki ke masjid saudaraku. Sebelum Anda digotong ditandu orang ke masjid, banyak-banyaklah sholat di belakang imam saudara-saudaraku. Sebelum Anda disolatkan di depan imam. Di hari yang fitri ini, di hari yang penuh dengan kesucian dan kemenangan ini, mari kita istiqomahkan diri kita untuk terus dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, mari terus kita amalkan dan istiqomahkan. Puasa, terus kita berpuasa sunnah. Tilawatil Quran, terus kita membaca Al-Quran. Sedekah, infak, berbuat kebajikan, dan sholat qiyamul lail. Beribadah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja saudaraku. Masih ada 11 bulan lagi. Dan yang 11 bulan itulah menjadi ukuran dan kriteria bagi kita. Jika kita mampu menjaga amalan-amalan itu, maka bersyukurlah saudaraku. Berarti Andalah orang-orang yang meraih muttaqin. Sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, momentum Idul Fitri ini juga sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga, mitra kerja, dan kepada masyarakat yang lainnya. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, saudara-saudaraku, dan masih merasakan cinta dan kasih sayangnya seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan kita, jadi panutan kita dikala kita terjatuh, jadi penuntun kita dikala kita tenggelam, saudara-saudaraku. Menjaga dan merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban tidak pernah berhitung, yang berkorban tidak pernah berkira dalam menjaga dan merawat kita, saudara-saudaraku? Mohon maaf, mohon maaf. Mengapa kita menjadi yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang berkah? Mengapa kita menjadi orang sukses? Mengapa kita menjadi seorang pejabat dan sebagainya? Saudaraku, itu semua bukanlah semata-mata kerja keras kita, saudaraku. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkah doa dari seorang ayah dan seorang ibu. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khotib mengetuk hati setiap iman kita yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, baik sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umrah yang kita seluruhnya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tertolak, saudara-saudaraku, jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagi anak yang durhaka hari ini, yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya. Mungkin beberapa hari yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, atau pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Mungkin kita pernah mendobrak pintu rumah ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita menggertak. Beberapa kali kita mencaci. Berapa kali kita kuat keras suara kita kepada ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfarlah saudaraku. Istighfarlah saudaraku. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang penuh barakah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya sholatmu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Infakmu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kau titipkan di hati daripada kedua orang tuamu. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagialah adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup ayah dan ibu kita. Karena menatap wajah seorang ibu dan ayah adalah ibadah. Lepas dari majelis ini saudaraku, pulanglah ke rumah orang tua. Pulanglah ke rumah orang tua. Pulanglah saudaraku ke rumah orang tua. Temui mereka. Peluk mereka saudaraku. Haul kalai kaluk ayah dan umat saudaraku. Cium mereka. Bersimpulah di hadapan mereka saudara-saudaraku. Minta maaflah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat saudara. Jika ibu dan ayah kita sudah lanjut usia, terkadang sakit karena faktor usia, rawat mereka saudara-saudaraku. Luangkan waktumu untuk merawat mereka, sebagaimana mereka tidak pernah beribu waktu dan uang untuk merawat kita saudara-saudara. Waktu kita kecil sakit kita, mereka tinggalkan seluruh pekerjaan mereka, menjaga dan merawat kita, mengobati kita, membawa kita agar kita sehat saudara-saudara. Karenanya jangan berkira dan berhitung materi uang terhadap mereka, karena mereka tidak pernah berhitung dan berkira uang dan waktu untuk kita anak-anaknya ini. Maru dan marlasnya hari ayah dan rumah dilakoninya damang dot dainang memperjuangkan kita, pajong-jongkon kita, anggian nian anak kon, anggian nian borkon, ulang berbeda dan alat-alat lain. Saudaraku, buat ayah dan umat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, teruslah doakan mereka. Jangan lelah, jangan capek. Ulang wajah, ulang ngosi, mendoakan ayah dan umat. Pulang dari sini, ziarahilah pusara mereka. Mereka terbaring di dalamnya saudara-saudaraku. Jangan sampai tumbuh rumput di ladang di pusara mereka saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui kesempatan yang ini saudara-saudaraku, mari kita untuk bertaubat, mari kita berhijrah.
Kenapa mobil itu kaca spionnya kiri kanan sangat kecil, kaca depan besar?